Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, Guru Joy kurang semangat nih. Coba kita sapa sekali lagi ya, Guru. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, hari ini Guru kita akan melaksanakan kebaktian online kita di tanggal berapa, Guru? 17 Mei 2020. Oke, kita mau mempersiapkan yang namanya apa, Guru, yang pertama? Alkitab. Iya, yang pasti Guru yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, Guru, kita juga mempersiapkan uang persembahan. Dan ketiga, yang paling penting, Guru, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap memuliakan, mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Nah, Guru, kita mau angkat satu lagu pujian nih, Guru, untuk kelas anak kecil. Anak kecil 1 ya, Guru? Ya, betul. Baru anak kelas berapa lagi, Guru? Anak kecil 2. Baru kelas berapa lagi ya, Guru? Anak tanggung. Dan satu lagi, Guru, anak balita. Kita mau angkatkan satu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Kita bernyanyi, orang mau mereh suka memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Orang mau mereh suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang mau mereh suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do ge mo fa mi re. La 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do ge mo fa mi re. La 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 la. Putar ke kiri, anak Tuhan, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ye. Anak Tuhan, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri. Putar ke kiri, anak Tuhan, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ye. Anak Tuhan, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Wah, pasti bersemangat dong bernyanyi memuliakan nama Tuhan, Guru. Tadi sudah putar ke kiri, putar ke kanan. Sekarang kita waktunya berdoa dulu ya, Guru. Baru kita bernyanyi lagi memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Ayo, dilipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau masih memberkati kami ya Tuhan di tempat ini. Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan yang selalu mensukseskan kebaktian online kami pada tanggal 17 Mei ini Tuhan. Tuhan juga yang selalu memberkati MC, begitu juga dengan pemusik, hamba Tuhan, begitu juga dengan kameramen ya Tuhan yang berperan dalam kebaktian online kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, anak balita, anak kecil 1, anak kecil 2, begitu juga dengan anak tanggung. Tuhan yang selalu memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan yang selalu menjamah hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga bisa mereka ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka kebaktian online ini di dalam nama Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami manusia. Amin.
Saat ini guru, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau memanjatkan satu lagu kita, yaitu Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita tunduk kepala kita tutup mata kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku. Kita siapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur ya Bapa, di hari ini buat nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang memberkati kebaktian kami ya Bapa, dari awal hingga akhir tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami anak-anak Tuhan yang sedang melaksanakan kebaktian online, tetap Tuhan berkati dan Tuhan beri kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati guru kami, Guru Angel, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang dia sampaikan dapat kami dengar, kami pakai dan menambah iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini hari apa ya? Oh iya, hari ini hari Minggu. Nah, biasanya kalau kita hari Minggu kita ngapain ya? Kata anak balita, kalau hari Minggu kan guru, biasanya aku jalan-jalan sama orang tuaku guru. Kalau kata anak kelas 1, kalau hari Minggu kan guru, biasanya mendengarkan firman Tuhan. Ya, luar biasa anak-anak guru semuanya. Hari ini kita mengadakan kebaktian online. Nah, walaupun kita kebaktian di rumah, tapi tidak mengurangkan semangat
anak-anak guru yang ada di rumah. Oke. Nah, tema kita hari ini yaitu aku percaya Yesus bangkit. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, guru mau ngajak dulu adik-adik guru. Kita bangkit berdiri, ikuti guru. Kalau guru bilang aku, kedua jempolnya mengarah ke dada. Aku. Nah, kalau percaya, kedua tangannya disilangkan di dada. Kalau Yesus, kedua tangannya bertepuk di depan dada. Kalau bangkit, kedua tangannya naik ke atas. Kita coba. Aku percaya, kayak mana tadi percaya? Kedua tangannya disilang. Yesus, kayak mana tangannya? Iya, kedua tangannya bertemu di dada, telapak tangannya bertemu di dada. Dan bangkit, kedua tangannya naik ke atas. Oke, nah tema hari ini aku percaya Yesus bangkit. Nah, sebelum itu Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterimakan sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah kukuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku ada yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengkhianati jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikian aku mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, tema kali ini aku percaya. Nah, guru punya cerita. Nah, ceritanya dari mana awal Yesus dikubur, dari mana awalnya Yesus disiksa, dari mana awalnya Yesus bangkit. Kalau adik-adik penasaran, siapkan hatinya, siapkan dirinya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, ini gambar di mana Yesus disiksa
setelah Yesus disiksa, Yesus disalibkan. Nah, bayangkan ketika kita disalib, ketika kedua tangan kita dipaku, ketika kepala kita diberi mahkota yang dipenuhi dengan duri, ketika badan kita bercucur dengan darah, mungkin posisi di mana Tuhan Yesus disalibkan, mungkin adik-adik di rumah tidak sanggup. Nah, kenapa tidak sanggup, Guru? Ya, karena ketika kita disalib, ketika kita dipaku, ketika kita diberi mahkota yang penuh dengan duri, mungkin tubuh kita lemas. Tapi Tuhan Yesus, dia dengan semangatnya, dia yakin, dengan aku memberi nyawaku, umat-umatku akan diselamatkan. Makanya Tuhan beri nyawanya. Ini aku Bapa, kata Tuhan. Nah, ini ketika Tuhan sudah disalib, dia menerima kesakitan. Nah, lalu Tuhan Yesus meninggal. Nah, setelah Tuhan Yesus meninggal, dia dikuburkan. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar kuburan Tuhan Yesus itu berbeda dengan gambar kita. Ya kan? Siapa sini pernah ke makam neneknya? Mungkin makam neneknya atau makam kakeknya, mungkin makam orang tuanya, mungkin makamnya beda dengan makam Tuhan Yesus. Ada yang pakai keramik, ya kan? Ada bahkan yang pakai pagar. Tapi gambar Tuhan Yesus, kuburannya tidak sama seperti kita, melainkan kuburan Tuhan Yesus hanya sebatas tanah dan ditutupi dengan batu besar. Nah, selanjutnya, nah, ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, datanglah Pilatus. Dia mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus. Didatangkannya prajuritnya. Nah, agar kuburan Tuhan Yesus aman. Karena apa? Ketika kuburan Tuhan Yesus tidak dijaga, mungkin apa yang terjadi? Mungkin mayat Tuhan Yesus diambil, ya kan? Mungkin datang kucingnya masuk ke dalam. Makanya Pilatus mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu datanglah dua perempuan yang cantik. Cantiknya sama kayak Guru kan? Iya. Nah, datanglah perempuan cantik. Dia pergi pagi-pagi sekali. Aku mau ziarahlah ke kuburan Tuhan Yesus. Aku mau lihat bagaimana kondisi Tuhan Yesus. Bagaimana ya kuburannya ya setelah ditinggalkan, mungkin sudah rusak, mungkin sudah digali orang. Makanya perempuan dua ini pagi-pagi sekali pergi untuk melihat kuburan
Tuhan Yesus sama seperti kita. Kita kalau hari Paskah kita ziarah, tapi karena adanya virus COVID ini kita tidak bisa ziarah, ya kan? Bisa juga guru, pasti dalam hati adik-adik pasti seperti itu. Bisa sih bisa, tapi harus menjaga kesehatannya, harus pakai masker kalau keluar, kalau baru pulang dari mana harus cuci tangannya. Nah, selanjutnya. Nah, ketika kuburan Tuhan Yesus tidak ada yang menjaga, tapi kan tadi guru bilang ada yang menjaga. Iya, ada yang menjaga. Tapi ketika itu tiba-tiba ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sangat dahsyat, menggoncang kuburan Tuhan Yesus. Dia menggoncang kuburan itu. Nah, setelah kuburan itu tergoncang, rupanya datang malaikat. Nah, malaikat ini diutus oleh Bapa di surga. Dia diutus untuk apa? Untuk mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Makanya Bapa di surga menurunkan malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat ini turun dari langit. Nah, setelah malaikat-malaikat turun dari langit, malaikat-malaikat itu menggulingkan batu besar yang ada di depan pintu masuk kuburan Tuhan tadi. Digulingkannya batu itu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Nah, kita lihat terbuka kan? Nah, pas terbuka kita lihat apa di dalamnya? Ada peti, guru. Iya, peti. Di dalam peti itu ada apa? Ada mayat, guru. Iya, betul sekali. Itulah mayat Tuhan Yesus. Nah, ketika kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka, lalu Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit di hari yang ketiga. Hari ketiga bangkitnya Tuhan Yesus. Nah, bangkitnya Tuhan Yesus dari kuburannya. Kita lihat di gambar ini. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, prajurit-prajurit yang ada di depan tadi, yang menjaga kuburan Tuhan Yesus tadi, prajurit-prajurit itu sangat ketakutan. Nah, jatuh pingsan. Kita lihat pingsan mereka kan, atau ketawa, pasti pingsan dong, ya kan? Iya. Nah, setelah dua perempuan tadi sudah sampai di kuburan Tuhan Yesus, mereka masuk ke dalam. Nah, ketika mereka sudah sampai di dalam kuburan, mereka melihat ada sosok pria pakai baju putih, guru. Rambutnya gondrong, guru. Siapa itu? Ada yang tahu? Iya, itu malaikat. Malaikat tadi di dalamnya. Nah, ketika mereka sudah sampai di dalam kuburan, mereka masuk ke dalam kuburan, mereka melihat sosok malaikat. Nah, malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan tadi, dia berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan
sudah bangkit. Nah, bayangkan tiba-tiba ada mujizat, ya kan? Ada sosok yang datang ke rumah kita. Pasti kita takut. Takut kan? Kalau guru aja, kalau ada yang ngetok pintu guru sembunyi. Di mana tahu? Di kolong meja. Tapi kalau anak-anak Tuhan, kalau ada orang mungkin tidak takut, karena anak-anak Tuhan cuma takut sama Tuhan. Nah, ketika malaikat tadi berkata seperti itu, perempuan-perempuan yang ada di dalam kuburan tadi keluar dari kuburan tersebut dan berlari pulang untuk memberitahu ke murid lainnya. Dia ingin tahu, dia mau tahu, dia mau bahkan murid-murid yang ada selama ini mengikuti Yesus, dia mau murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ketika Maria sampai di rumahnya, dia melihat ada ke-12 murid Yesus. Dia melihat, itu mereka. Ayo kita jumpai, katanya. Nah, jadi pas Maria sudah sampai di tengah-tengah murid Tuhan Yesus, Maria dan perempuan-perempuan itu berkata apa? Perempuan itu menyampaikan, menceritakan pesan dari malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Di mana pesan malaikat tadi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah perempuan-perempuan itu menyampaikan pesan dari malaikat itu, para murid-murid Tuhan Yesus pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dia mau lihat sendiri, apa betul pesan yang disampaikan perempuan itu nyata. Karena mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal bangkit lagi? Nah, ketika para murid-muridnya menuju mau pergi ke kuburan Tuhan Yesus, nah ketika muridnya sudah sampai, mereka jumpa sosok pria yang ganteng. Nah, sosok Tuhan Yesus yang berdiri tegak, yang berpakaian baju putih. Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya langsung ke murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Ini aku. Kalau kamu tidak percaya, coba pegang kedua tanganku. Lihat bekas paku di tanganku." Dan ketika itu juga Tuhan Yesus berkata, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Nah, cerita kali ini ceritanya luar biasa, ya kan? Mungkin bagi adik-adik, kalau dari anak kecil 2 sampai anak tanggung sudah paham, tapi dari anak balita sampai anak kecil 1 mungkin beberapa belum paham. Tapi kita bisa mengambil maknanya, kesimpulannya, di mana kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar menjadi fakta sejarah, tapi Tuhan Yesus
juga harus benar-benar bangkit dalam hati anak KKR. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan satu persatu agar kami bisa menjadi saksi buat-Mu Tuhan di kerajaan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sampai hidup. Amin. Adik-adik, ini waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Silakan dipersiapkan uang persembahannya sambil kita memuji nama Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, di hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kebangkitan Yesus. Bapa yang kudus, hari ini kami ingin mengucap syukur ya Bapa, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga dapat memberi kami waktu untuk mengumpulkan persembahan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan menjadi dupa yang wangi di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pasti masih semangat ya Guru Joy? Pasti Iya, semangat. masih semangat gak adik-adik? Wah, pasti dong. Kita mau bernyanyi satu lagu, kita mau mengucap syukur untuk yang namanya kasih Tuhan kepada kita. Dan di hari kebangkitannya ini, kita juga wajib mengucap syukur dan berterima kasih Guru Joy. Kita mau bernyanyi kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,
takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kita mau tutup kebaktian kita, Guru Joy. Nah, saatnya adik-adik persiapkan dirinya, boleh duduk kembali, kita lipat tangan kita, tunduk kepala kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas karunia-Mu, atas hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, di mana Tuhan kami sudah menyelesaikan kebaktian kami. Begitu juga Tuhan, berkatilah kol persembahan yang sudah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat buat gereja kami. Begitu juga Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi pedoman dalam keluarga kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami bercobaan, tetapi bebaskan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.